Mohon izin Yang Mulia. Silakan. Kami lanjutkan PowerPoint slide 40. Yang Mulia, ini terkait dengan politik uang di semua wilayah PSU. Ada 5 kecamatan dan semuanya kami bisa buktikan memang ada politik uang. Jika Yang Mulia memberi perkenan, ini ada video yang secara nyata mengakui memberikan uang kepada 75.000 pemilih. Setengah menit saja Yang Mulia. Nanti kita dengarkan di sidang RPH saja, nggak Baik. usah disampaikan di sini. Ya, baik. Yang Mulia, itu ada bukti P27. Mohon ini diperiksa Yang Mulia, karena di dalamnya di slide 41, ya. Sedikit kami bacakan Yang Mulia. Di situ Gimoyo sebagai Presiden Relawan Dozer, mantan CEO John Lynn Group yang sekarang Direktur Utama Food ID tadi, mengatakan dengan jelas, dari situ kita berbagi, yang sebelah kanan, dari 75.000 kita siram. Itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam. Jadi ini bisa didengarkan dengan jelas dalam durasi, ada yang panjang 6 menit, ada yang pendek, ada yang lengkap lebih dari 20 menit. Semuanya kami jadikan bukti. Kami juga sebelah kiri mengutip pernyataan Gimoyo, saking wanti-wantinya tidak boleh kalah. Bukti ini kami dapatkan dari pemberitaan live rekan-rekan media yang sekarang sudah tidak bisa diakses. Dihilangkan jejaknya, tapi sudah beredar viral di ruang-ruang publik. Yang Mulia, slide 42, sebelah kanan itu adalah tim dozer, bukti P22 dengan semboyan ratakan. Di situ dengan jelas keterlibatan tim dozer ini untuk kemudian kita buktikan di slide 43, bagaimana cara membagi 75.000-nya itu adalah dengan melibatkan berbagai elemen pemerintahan sampai level tingkat RT. Kami akan sampaikan nanti, tapi kami ingin sampaikan lagi di sini poin-poin 75.000 kita siram itu. Kata siram di sini adalah bermakna membagi uang. Yang Mulia, di slide 44 kami meng-capture beberapa komentar warga yang pada dasarnya mengatakan ada pembagian uang 300.000, 500.000, ada bahasa-bahasa Banjar. Alhamdulillah saya bisa menerjemahkan karena saya lahir di Kalimantan Selatan. Ada terjemahan, terima kasih 300.000-nya Bu, nanti kalau mencalonkan lagi tolong dinaikkan menjadi 500.000. Ada lagi kemudian menyebutkan makasih 200-nya Bu, dan seterusnya. Demikian juga dengan bukti P34 Yang Mulia, terjemahannya adalah ngeri. Mereka doser berani menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS. Juga kalau tidak memilih paslon 1, uang 200.000-nya harus dikembalikan. Jadi melalui RT mereka mendata suara-suara jadi, kemudian pada saat pemungutan suara ada orang yang bertugas untuk mengabsen, dan kemudian kalau tidak datang maka dijemput. Di slide 46 Yang Mulia, lagi-lagi ada capture, kita kutip, saya juga dapat uang 200.000 tapi tetap mencoblos kotak kosong. Bukti 42 di slide 47, kami capture lagi pernyataan warga, segala cara dihalalkan untuk jadi walkot 100-200.000 demi duduk sungguh ngeri, mudah-mudahan yang memberi kena karma Allah atau stroke. Yang Mulia, kami juga menghadirkan bukti-bukti pernyataan di slide 48. Mohon izin untuk nama dan identitas kami samarkan untuk perlindungan saksi, karena di lapangan terjadi intimidasi. Kami bacakan poin yang penting saja, yang sebelah kanan. Ini Kecamatan Banjarbaru Selatan Yang Mulia, bahwa saya sebagai pemilih TPS 13 Kemuning mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan paslon 1 pada saat PSU Pemilu Kada Banjarbaru. Saya mengetahuinya sebab saya sendiri dan ayah menerima uang sebesar 400.000. Tiap pemilih mendapatkan uang sebesar 200.000. Ini bukti tambahan P76.
Yang mulia, untuk diketahui kemarin kami memasukkan bukti-bukti tambahan, mudah-mudahan sudah bisa diverifikasi dan disahkan nanti. Di slide 49, yang mulia, tetap dengan identitas yang disamarkan, ada bukti tambahan P82, ini juga di Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang mulia, yang pada dasarnya ada pembagian 100.000, kemudian itu fase pertama disamarkan dengan THR menjelang Lebaran di TPS 10 Lotabat Selatan. Kemudian fase kedua H-7 PSU, di sini dikatakan penyiraman uang untuk memenangkan paslon 1 kembali terjadi. Saya sendiri mendapatkan Rp200.000. Mengingat orang yang memilih hak pilih di rumah saya berjumlah 3 orang, saya, istri dan anak, maka jika diakumulasi kami mendapatkan uang Rp600.000. Di slide 50, bukti P72 yang mulia, kembali pernyataan, ini Liang Anggang, kecamatan yang lain, dikatakan ada fase 2 kali, fase pertama 100.000, fase kedua 200.000 penyiramannya. Yang mulia, kami juga menghadirkan bukti tambahan P74, yang awal-awal tadi, yang mulia, awalnya kita menotarilkan, tapi setelah dinotarilkan karena intimidasi tidak hadir, tetapi yang ini bisa dinotarilkan, bukti P74, di Kecamatan Landasan Ulin. Kecamatan yang lain sama, ada 100.000 tahap pertama, dan tahap kedua 200.000 dibagi di rumah tahfiz Quran. Di halaman bukti tambahan P74 ini di slide 51. Yang mulia, slide selanjutnya 52. Slide 52. Ya, ini ya. Ya. Di bukti tambahan P80, kecamatan yang berbeda, yang mulia, hanya ada 5 kecamatan, semuanya ada buktinya. Kecamatan Banjarbaru Utara, juga bukti notaril, sama ada 2 fase, 100.000 dan 200.000. Di bukti tambahan P75 yang mulia, ada bukti notaril, juga pengakuan yang mengatakan fase pertama 100.000, fase kedua penyiraman uang untuk memenangkan paslon 1, setiap orang pemilih menerima 200.000. Yang mulia, di slide 54, pernyataan-pernyataan notarile dan bawah tangan tersebut terjadi di seluruh 5 kecamatan, sehingga memenuhi unsur masif yang merupakan syarat lebih dari setengah wilayah pemilihan wali kota sebagaimana diatur dalam pasal 105A Undang-Undang Pemilu Kada. Yang mulia, kami sudah melaporkan ini ke Bawaslu tentunya di slide 55. Bukti kami P57 dengan alasan tidak ditindaklanjuti, bukan pelanggaran pemilihan. Sudah coba kami ajukan di perbaikan permohonan halaman 29. Yang mulia, di 56, slide 56 kami buktikan ada pelanggaran oleh Dirut BUMN Gimoyo yang melanggar ketentuan netralitas. Bukti P20 dan bukti P20A itu saudara Gimoyo mengepalai, disebutnya sebagai presiden tim relawan dozer, yang kemudian menjadi salah satu penentu kemenangan pasangan calon nomor 1. Di slide 57 yang mulia, kami buktikan P58 ada pernyataan Erick Thohir yang melarang bos karyawan BUMN terlibat kampanye, dan kita baca pasal 70 dan pasal 189 terkait larangan BUMN untuk kampanye atau harusnya netral. Slide 58 yang mulia, dengan keterlibatan Sentral Gimoyo dalam memenangkan paslon nomor 1 pemilu kada, telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini di satu sisi juga mengandung ancaman pidana sebenarnya bagi paslon nomor 1. Keterlibatan Gimoyo dalam pemenangan paslon nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur dalam tanda kutip terstruktur dalam pelanggaran TSM ini. Yang mulia, slide 59 ini tentang ketua RT. Jadi modusnya adalah ketua RT direkrut oleh tim dozer, mendata siapa yang bisa memilih, bisa diberi uang. Kalau tidak bisa diberi uang, ketahuan tidak, yang tidak didata yang mulia. Pada saatnya kemudian dibagi uang dengan melibatkan ketua RT ini. Padahal itu dilarang. Bagaimana? Ada pasal 70 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pemilu Kada dan pasal 71 yang pada dasarnya mengatakan ketua RT merupakan bagian dari pemerintah desa. Di slide 60 yang mulia, Permendagri 18 2018 dengan jelas mengatakan bahwa desa itu salah satunya lembaga kemasyarakatan desa di pasal 3 ayat 1. Dan pasal 6 ayat 1-nya jenis LKD paling sedikit meliputi A. Rukun tetangga, B. Rukun warga. Itu sebabnya yang mulia, di slide 61, bukti P59, kami katakan
Di Bekasi, pelibatan RT RW untuk pemilu kada dilarang. Slide 62 yang mulia, ada bukti P60, pelibatan pemilu kada di daerah Jakarta. Bawaslu ingatkan RT hingga LKM netral dalam pemilu. Kemudian di slide 63 yang mulia, bukti P61 di Gresik, juga Bawaslu mengingatkan Ketua Rukun Tetangga RW untuk bersikap netral. Yang mulia slide 64, bagaimana faktanya yang terjadi di Banjarbaru. Yang mulia, kami dapatkan keterangan-keterangan dari saksi di P76 maupun P79, di mana uang itu dibagikan melalui Ibu RT di lingkungan RW 3, demikian juga di P79, siraman menjelang PSU sama-sama dilakukan oleh istri RT 13 bernama Faridah. Ini contoh-contoh yang kami sajikan. Yang mulia, ini penting, di slide 65,